Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi dengan saya Sultan Miladianto dalam SM Law Channel. Untuk pertemuan kali ini saya akan memberikan materi tentang hukum acara perdata bagi mahasiswa yang kemungkinan semester 3 atau 4 yang sedang menempuh hukum acara perdata bisa mengikuti materi ini dan saya harapkan bisa menambah wawasan bagi Anda. Hukum acara perdata ini biasanya disampaikan dalam satu semester itu 16 kali pertemuan, 14 kali teori, 2 kali ujian. Nah, kaitannya dengan hukum acara perdata ini nanti sebagian mungkin metode yang saya sampaikan ada 3 cara. Yang pertama memakai video YouTube ini, kemudian yang kedua pakai Zoom, yang ketiga pakai Google Classroom untuk penugasan. Dalam satu semester kurang lebih ada 8 bab yang nanti akan saya sampaikan. Yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua surat kuasa, yang ketiga surat gugatan, yang keempat administrasi dan proses acara perdata, yang kelima alat-alat bukti dan sistem pembuktian perkara perdata, yang keenam dimensi putusan hakim dalam acara perdata, yang ketujuh upaya hukum, yang kedelapan adalah pelaksanaan putusan hakim atau eksekusi. Sedangkan untuk literatur, saya menyarankan untuk punya literatur terutama bagi mahasiswa yang memiliki cita-cita sebagai hakim ataupun advokat atau pengacara. Karena saya yakin literatur ini pasti nanti akan dibaca lagi ketika beracara, baik itu oleh hakim maupun oleh pengacara. Nah, ini ada beberapa buku literatur yang bisa saya rekomendasikan. Yang pertama punyanya M. Yahya Harahap tentang hukum acara perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan. Beliau ini mantan hakim sehingga bukunya juga cukup bagus, seringkali menjadi rujukan oleh hakim maupun pengacara. Yang kedua ada punya Sudikno Mertokusumo, hukum acara perdata Indonesia. Yang ketiga ada miliknya Lili Mulyadi, wajah hukum acara perdata Indonesia. Beliau ini juga mantan hakim, kalau nggak salah masih aktif menjadi hakim. Kemudian yang keempat bukunya Martiman, Strategi Memenangkan Perkara. Dan untuk pertemuan kali ini saya akan memberikan materi tentang bab pertama, yaitu pendahuluan tentang hukum acara perdata itu apa dan bagaimana, seperti itu. Ini ada beberapa pengertian dari beberapa tokoh. Yang pertama Warjiman Projodikoro mengatakan bahwasanya hukum acara perdata yaitu rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan di muka pengadilan, dan cara bagaimana cara pengadilan itu harus bertindak satu sama lainnya untuk melaksanakan berjalannya peraturan hukum. Sedangkan untuk Sudikno Mertokusumo, hukum acara perdata yaitu peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara menjalani ditaatinya hukum perdata material dengan perantara hakim. Jadi intinya hukum acara perdata itu bagaimana bertindak di muka pengadilan dan bagaimana hakim bertindak pada para pihak yang mengajukan gugatan di pengadilan, atau kata lain bagaimana mempertahankan hukum material dengan menggunakan hukum acara atau hukum formilnya. Sedikit mengingatkan, hukum itu bisa dibagi menjadi 2, hukum material dan hukum formil. Hukum material itu isinya ketentuan yang boleh atau tidak bolehnya, sedangkan hukum formilnya itu hukum yang bagaimana mempertahankan hukum material tadi. Hukum material kalau di hukum perdata kita kenal dengan namanya KUH Perdata, ada 4 buku itu. Sedangkan hukum formilnya untuk di Indonesia belum ada hukum nasionalnya, sehingga masih sebagian menggunakan warisan Belanda yaitu HIR, RBG maupun RV.
undang-undang khusus yang memang sudah diadakan. Nah, substansi isi hukum acara perdata itu kurang lebih ada 4 hal. Yang pertama adalah hukum yang mengatur dan menyelenggarakan bagaimana proses seseorang mengajukan perkara perdata kepada hakim atau pengadilan. Misalnya nanti kita pelajari juga bagaimana sih membuat gugatan seperti itu. Syarat-syarat gugatan itu apa? Nah, itu diatur di hukum acara perdata. Kemudian yang kedua, hukum yang menjamin, mengatur dan menyelenggarakan bagaimana proses hakim mengadili perkara perdata. Jadi seorang hakim itu dalam proses mengadili itu alurnya diatur dalam hukum acara perdata. Misalnya setelah ada gugatan, hakim akan mempersilahkan kepada tergugat untuk melakukan jawaban. Kemudian disambung lagi ada namanya replik, duplik. Kemudian diberikan kesempatan untuk pembuktian kepada penggugat lebih dulu, kemudian dilanjutkan pembuktian oleh tergugat, kemudian dilanjutkan kesimpulan dan putusan. Nah, alur ini diatur dalam hukum acara perdata. Terus yang ketiga, hukum yang mengatur proses bagaimana cara hakim memutus perkara perdata. Jadi setelah menjalani proses hukum acara perdata tadi, hakim akan memutus. Nah, dalam proses memutus itu hakim harus memuat beberapa hal. Dari beberapa hal itu akhirnya menyimpulkan siapa yang bahasanya dimenangkan, siapa yang dikalahkan, siapa yang dikabulkan atau siapa yang ditolak. Misalnya dalam kronologis sengketa itu akhirnya hakim menemukan dasar hukumnya, misalnya pasal 1320 katanya syarat perjanjian tidak terpenuhi, otomatis perjanjian itu bisa dibatalkan. Jadi caranya itu dari kronologis itu ditemukanlah dasar-dasar hukum, akhirnya hakim memutus. Kemudian isi hukum acara perdata yang keempat yaitu hukum yang mengatur bagaimana tahapan dan proses pelaksanaan putusan hakim atau eksekusi. Bagaimana sih caranya melakukan eksekusi terhadap putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Itu juga diatur dalam hukum acara perdata. Nah, dari substansi itu, isi hukum acara perdata itu bisa diketahui sumber hukumnya atau bisa dicari sumber hukumnya. Kurang lebih ada 6 sumber hukum yang masih digunakan di Indonesia. Yang pertama adalah HIR, Helsinki Indonesian Reglement atau Reglement Indonesia Baru. Ini bagi hukum acara bagi orang Jawa Madura. Kemudian RBG, Reglement Biting Western, ini digunakan untuk orang di luar Jawa dan Madura. Kemudian RV, Reglement of the Referee, ini hukum acara bagi orang golongan Eropa dan Timur Asing. Kemudian sumber hukum yang keempat ada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sendiri. Jadi kebetulan di KUH Perdata itu di buku 4-nya itu ranahnya masuk hukum acara. Buku 1, buku 2, buku 3 mungkin murni hukum material, tapi di buku 4-nya itu masih ada substansi hukum formilnya, hukum acara. Kemudian kita Undang-Undang Hukum Dagang. Yang kelima ini undang-undang khusus, di antaranya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan dan peraturan pelaksananya. Juga ada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Selain undang-undang khusus ini juga ada Perma, Sema, dan jurisprudensi. Perma dan Sema ini sifatnya berlaku intern, yaitu di Mahkamah Agung dan serta jajaran di bawahnya, artinya pengadilan-pengadilan di bawahnya. Tetapi seringkali Perma dan Sema ini juga dijadikan rujukan oleh advokat atau pengacara ketika melakukan suatu pembelaan.
yang substansinya juga bisa berisi tentang mengingatkan hakim tentang adanya perma dan semen serta jurisprudensi. Karena Indonesia ini negara hukum yang positivistis, kecenderungan jurisprudensi itu tidak dijadikan pedoman, tetapi seringkali juga hakim ada yang masih menggunakan. Negara-negara yang common law, misalnya Amerika, itu jurisprudensi menjadi rujukan utama. Tapi karena Indonesia sivilnya yang positivistis, seringkali jurisprudensi tidak digunakan untuk rujukan. Selanjutnya saya jelaskan kaitannya dengan asas-asas hukum acara perdata Indonesia. Kurang lebih ada 6 asas. Yang pertama adalah peradilan terbuka untuk umum. Jadi hukum acara perdata itu memberikan arahan pada pengadilan, hakim ketika menyidangkan suatu perkara, itu harapannya adalah peradilan terbuka untuk umum. Kecuali memang diatur berbeda dalam undang-undang. Misalnya perkara perceraian, ketika proses pembuktian itu memang tertutup untuk umum. Tetapi untuk pembukaan di awal maupun di putusan itu tetap terbuka untuk umum. Sebagai contoh lagi, ketika kita berbicara pidana, itu juga ada yang sifatnya tertutup. Misalnya perkara-perkara asusila, itu sifatnya tertutup. Pidana anak, itu sifatnya tertutup. Tapi secara umum, hukum peradilan acara perdata di Indonesia maupun pidana itu terbuka untuk umum. Kemudian asas yang kedua adalah hakim bersifat pasif, di mana hakim itu tidak mencari perkara, tetapi para pihak yang merasa haknya dilanggar itu yang mengajukan ke pengadilan dan hakim nanti yang akan mengadili. Misalnya di suatu daerah ada sengketa masalah tanah dan kebetulan hakim ada di situ juga, di tempat tinggal di situ. Lah hakim tidak boleh aktif untuk menyelesaikan perkara itu, tetapi hakim bersifat pasif, menunggu para pihak itu mengajukan ke pengadilan. Kita lanjutkan asas yang ketiga, yaitu mendengarkan kedua belah pihak. Jadi prinsipnya hukum acara perdata itu adalah proses jawab menjawab dan proses pembuktian, di mana hakim nanti akan memberikan kesempatan kepada masing-masing pihak. Biasanya akan didahului oleh pihak menggugat, kemudian dilanjutkan tergugat, kemudian balik lagi menggugat, kemudian tergugat lagi, menggugat lagi, dan sampai akhirnya kesimpulan dan diputuskan oleh majelis hakim. Terus asas yang keempat yaitu pemeriksaan dalam 2 instansi. Dalam suatu permasalahan, hakim itu akan mempelajari secara material apakah perkara itu benar atau tidak. Nah, proses menggali kebenaran material ini dilakukan oleh 2 instansi, yaitu tingkat pertama dan tingkat kedua, yaitu pengadilan. Contoh misalnya pengadilan negeri, ketika di pengadilan negeri merasa tidak puas, dilanjutkan di pengadilan tingkat tinggi, di mana pengadilan tingkat tinggi ini masih mencoba untuk mencari kebenaran sifatnya material. Baru yang ketiga dilanjutkan di tingkat kasasi, sudah tidak lagi material yang dicari, tetapi keadilan formil juga dicari. Nah, untuk keadilan formil ini yang memegang atau yang memiliki kewenangan yaitu Mahkamah Agung. Sehingga dalam asas hukum acara perdata yang kelima yaitu pengawasan putusan lewat kasasi, yaitu lewat Mahkamah Agung, di mana Mahkamah Agung itu bisa mengkoreksi putusan peradilan tingkat bawahnya, tingkat pertama maupun tingkat kedua. Nah, Mahkamah Agung ini lebih condong mengadilinya, mencari keadilan yudek jurisnya, yaitu keadilan formilnya. Kemudian asas hukum acara perdata yang keenam yaitu peradilan dengan membayar biaya perkara.
Jadi proses peradilan di Indonesia itu berbayar, tidak gratis. Tapi ketika memang tidak mampu, juga memberikan peluang pengadilan dengan tanpa berbayar atau pro deo. Tetapi untuk perkara perdata relatif jarang ada proses pengajuan perkara pro deo karena sengketa sifatnya keperdataan rata-rata adalah sengketa tentang kekayaan atau sesuatu hal yang memiliki nilai nominal, kecuali misalnya proses perceraian ataupun prosesnya permohonan asal-usul anak, bisa jadi masih mengajukan secara pro deo. Tapi pengajuan secara pro deo ini ada beberapa syarat, diantaranya adalah keterangan dari desa yang menyatakan bahwasanya tidak mampu. Yang saya yakin ketika sengketa perdata mau meminta keterangan tidak mampu, para pihak enggan atau malu untuk memintanya ke desa. Kita lanjut ke susunan Badan Peradilan di Indonesia. Berdasarkan pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dikenal 4 lingkungan peradilan di Indonesia. Yang pertama adalah peradilan umum, yang kedua peradilan agama, yang ketiga peradilan militer, yang keempat peradilan tata usaha negara. Masing-masing peradilan ini memiliki kompetensi sendiri-sendiri, sehingga ketika ada salah memasukkan perkara dalam peradilan ini, saya yakin oleh majelis akan ditolak, tidak dapat diterima. Misalnya proses perceraian untuk umat muslim diajukan ke peradilan umum, pasti oleh hakim di peradilan umum akan dinyatakan NU, negative overdraft, atau tidak dapat diterima. Begitu juga untuk sengketa atau permasalahan tata usaha negara, misalnya ada seseorang yang itu di PNS yang dipecat karena alasan tertentu, kemudian PNS ini merasa tidak terima proses pemecatan itu, kemudian mengajukan gugatan ke pengadilan agama. Saya yakin akan ditolak karena yang memiliki hak untuk mengadili yaitu peradilan tata usaha negara. Untuk peradilan militer ini digunakan oleh saudara-saudara kita yang itu berprofesi atau menjadi anggota baik itu AD, AU maupun AL jika melakukan satu tindak pidana, itu peradilannya melalui peradilan militer. Dari 4 badan peradilan ini ada satu badan peradilan yaitu badan umum ini yang memiliki cabang atau peradilan khusus atau istilahnya peradilan ad hoc, yaitu ada peradilan niaga, peradilan anak, peradilan hak asasi manusia, peradilan tindak pidana korupsi, pengadilan hubungan industrial, dan peradilan perikanan. Nah, peradilan-peradilan ini ada di bawah namanya peradilan umum. Dalam hal ini di bawah pengadilan negeri. Tetapi tidak setiap pengadilan negeri memiliki badan peradilan khusus di bawah ini. Hanya pengadilan negeri yang memang kebetulan sengketa masalah niaga, anak, atau hak asasi manusia atau peradilan tipikor yang banyak biasanya membawai peradilan ini. Nah, pengadilan negeri ini biasanya juga kebetulan ada di ibu kota provinsi. Misalnya pengadilan negeri Surabaya, pengadilan negeri Semarang, itu membawai pengadilan-pengadilan khusus. Contoh di Jawa Timur itu pengadilan negeri Surabaya itu membawai pengadilan tipikor tindak pidana korupsi. Sehingga ketika ada korupsi di Malang atau di Jember, proses peradilannya ada di pengadilan tipikor pada pengadilan negeri Surabaya.
Tapi untuk pengadilan anak ini setahu saya di pengadilan negeri ada. Jadi kalau misalnya ada pidana anak di Malang, pengadilan negeri Malang biasanya juga mengadili pelaku anak tadi. Pengadilan yang sifatnya ad hoc atau khusus ini biasanya diisi oleh hakim-hakim juga sifatnya khusus atau memiliki kemampuan yang lebih di bidang tertentu. Misalnya pengadilan niaga, hakim-hakim di pengadilan niaga itu juga diisi oleh hakim-hakim yang memang memiliki khususan atau memiliki kemampuan lebih di bidang hukum ekonomi atau niaga. Dan ada beberapa pengadilan yang itu rekrutmennya bukan dari hakim karier, tetapi dari hakim non karier, yang itu bisa diisi oleh akademisi maupun praktisi pengacara. Misalnya peradilan hubungan industrial itu dari misalnya ada majelis isinya 3 hakim, salah satunya biasanya adalah non hakim karier, bisa dari aktivis buruh yang kemudian ikut seleksi akhirnya lolos menjadi hakim di pengadilan hubungan industrial. Kalau di pengadilan niaga misalnya ada akademisi ahli di bidang kepailitan atau ahli di bidang haki atau intelektual, itu ikut seleksi hakim pengadilan niaga menjadi hakim ad hoc di pengadilan niaga yang isinya bukan hakim karier. Nah, dari sengketa-sengketa peradilan tadi bermuara di Mahkamah Agung, di mana Mahkamah Agung itu bisa mengkoreksi putusan dari pengadilan tingkat pertama maupun tingkat kedua, sebagaimana dalam pasal 10 ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, di mana kewenangan dari Mahkamah Agung yaitu pertama mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan, di mana semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. Tadi ada 4 badan peradilan, muaranya ketika tidak puas atas putusan tersebut bisa diajukan ke Mahkamah Agung. Kemudian di ayat keduanya menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, yaitu melakukan judicial review terhadap peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Misalnya ada peraturan daerah atau perpres atau perda yang itu bertentangan dengan undang-undang, bisa diajukan judicial review kepada Mahkamah Agung untuk peraturan tersebut atau pasal tersebut untuk dibatalkan. Kemudian yang ketiga yaitu kewenangan lain yang diberikan undang-undang. Ya, kurang lebih itulah yang menjadi pengantar dalam hukum acara perdata. Dari sini nanti kita akan lanjut ke materi-materi selanjutnya. Demikian kuliah hukum acara perdata yang pertama ini. Kita lanjut di kuliah selanjutnya di bab 2 yaitu tentang surat kuasa. Jika ada pertanyaan kaitannya dengan seputar pengantar hukum acara perdata tadi, bisa disampaikan melalui komentar di bawah maupun japri ke WA saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.